نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Para pemirsa keluarga Maqamul Falah yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Ghulayani mengutip pendapat Imam Ghazali mengatakan bahwa at-tiflu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu katahiru jawharatun nafisatun khaliyatun min kulli naqshin wa suratin fa in 'ummita al-khaira wa 'ullimahu nasha 'alayhi wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi thawabihi abawahu wa kullu mu'allimin wa mu'addibin. Anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya. Maka pembiasaan yang baik, ya, ketika anak itu dibiasakan hal-hal baik, fa'in umida al-khairah, dibiasakan untuk beribadah sejak dini, dilatih beribadah sejak dini, dan diajarkan tentang ilmu-ilmu agama, maka anak tadi akan tumbuh kembang menjadi orang yang ahli ibadah. Tentunya akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian pahala-pahala yang dilakukan oleh anak tadi juga akan mengalir kepada kedua orang tuanya dan setiap guru yang mendidiknya. Seperti halnya tentang ibadah puasa. Tema kali ini adalah bagaimana membiasakan ibadah puasa bagi anak-anak. Dalam hadis disebutkan bahwa murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita meskipun usianya baru 7 tahun. Artinya puasa, sholat, meskipun itu belum menjadi kewajiban bagi anak, ketika sudah dibiasakan sejak kecil, sejak dini, maka anak tadi sudah kita siapkan ketika sudah dewasa, sudah balik, sudah berkewajiban untuk sholat, berkewajiban untuk puasa, sudah menjadi hal yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam teori pendidikan ada namanya habituasi, pembiasaan. Bagaimana pembiasaan itu dilakukan dari keluarga terlebih dahulu. Begitu pula terkait tentang pendidikan anak untuk membiasakan diri beribadah puasa. Kita sebagai orang tua tentunya tidaklah bijak ketika anak yang belum berkewajiban puasa kita paksakan untuk sehari penuh melakukan ibadah puasa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendidik mereka berpuasa secara bertahap sesuai dengan kadar kemampuannya. Mulai puasa zuhur, kemudian pada tahap berikutnya puasa asar, sampai ketika anak tadi mampu untuk beribadah puasa sampai maghrib. Tentu itu sebuah capaian yang nanti anak tadi akan membiasakan diri untuk berpuasa pada tahun berikutnya ketika mereka sudah balik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita lakukan pada anak-anak kita, tentunya sebagai untuk kewajiban kita untuk memberikan pendidikan agama mulai dari lingkungan keluarga. Pembiasaan ibadah puasa bagi anak bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah latih anak untuk berpuasa secara bertahap. Sebagaimana tadi saya sampaikan, anak tidak perlu kemudian kita tuntut untuk ibadah puasa sebagaimana kita orang dewasa yang harus menahan lapar, dahaga mulai subuh sampai maghrib. Bagi anak cukup sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang penting ada progres, ada grafik yang meningkat dari
ibadah puasa yang dilakukan oleh anak. Yang kedua adalah kita berikan support, kita berikan motivasi, kita berikan hadiah kalau perlu, agar menjadi stimulus bagi anak mau melakukan ibadah puasa. Metode reward ini tentu mampu untuk membangkitkan semangat anak untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu memaksakan anak untuk puasa secara sehari penuh, karena yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana anak kemudian kelak ketika dia sudah balik, dia sudah berkewajiban puasa, si anak akan penuh dengan kesadaran dan sudah terbiasa untuk melakukan ibadah puasa, karena sudah melakukan riyadhah, latihan ketika si anak belum berusia banyak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak kita menjadi para ahli ibadah ketika kita sebagai orang tua sudah melakukan kebiasaan untuk beribadah sejak usia dini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.